Oke, bertemu lagi di Halim Game X di Halim Heroes Time. Oke, di mana hari ini nih Ane pengen ngebahas tentang FTCC Marvel nih, khususnya buat Marvel aja ya. Dan tapi Ane nggak sendirian lagi nih, dan Ane bakal ditemenin sama Bang Mario Angelo dan Bang Eka. Halo. Halo, Kita Alim. bertemu lagi Bang Mario. Halo Bang Eka Halo juga. Mar, halo Halim. Yo, halo Bang Eka. Salam kenal Halim ya. Iya Bang. Oke. Oke. Jadi hari ini kan saya pengen ngobrolin tentang FTCC di tahun 2022 ini kan. Projectnya Marvel nih. Nah, kalau saya waktu itu kan saya sempat nge-reaction juga tentang FTCC ini di YouTube channel saya, dan menurut saya project-projectnya emang terlalu banyak banget ya si Marvel ini dibandingkan DC kemana-mana ya. Dan menurut abang-abang berdua ini gimana nih tentang first impression deh tentang panel-panel MCU di FTCC tahun ini? Dimulai dari Bang Mario dulu, silakan Bang. First impression. Oke. Thank you, Bro Alim. Kalau gua sih ya untuk SDCC kemarin dengan pengumuman kemarin ya sampai dari fase 5 sampai fase 6 itu gua jujur aja kaget sih. Kaget banget, dan juga ya gak yakin karena MCU udah punya tujuan sampai sejauh ini. Bahkan fase 6 mereka udah mempersiapkan project yang penutupnya. Ya literally Kang Dynasty sama Secret Wars. Itu gua kaget sih. Jadi tapi lagi-lagi ada satu hal yang menurut gue tuh sangat khawatir di sini Pak ya. Mohon maaf ya, ini buat yang nonton mungkin gue dikira gimana, tapi gue sangat khawatir, literally sangat khawatir karena lagi-lagi MCU sekarang mereka punya banyak project tapi mereka tidak bisa memanage dari per tahun-tahunnya Pak. Jadi kita seolah para fans kita seolah nggak boleh melupakan MCU, padahal nggak juga dong gitu loh. Jadi gua merasa oke lah, bagus lah, ada banyak project bagus, tapi di satu sisi gue juga khawatir Pak. Itu loh Pak, takutnya kayak si Ho kemarin itu loh. Sayang banget, aduh. Itulah, tapi di satu sisi gue juga seneng sih ada banyak banget, ada Secret Invasion lah, ada Thunderbolt sebagai bentuk fase 5 MCU sampai fase 6 nanti. Oh, bagus. Jadi MCU udah punya tujuan lah sampai ke penutup multiverse saganya. Itu dari gue sih seperti itu sih. Jadi menurut Bang Mario cukup excited dengan ini gak project-projectnya gitu ya? Oh sangat. Terutama ini bro, kalau gue sih excitednya untuk project MCU-nya yang Daredevil Born Again. Itu yang gue sangat paling teriak di situ. Jadi lanjut. Ya iya, itu ya kalau gue ya gitu ya. Beberapa juga ada yang ya, tapi yang paling gue excited sih Daredevil. Kalau gue ya gitu. Oke. Kita ke Bang Eka nih. Menurut Bang Eka gimana tentang SDCC tahun ini gitu? Kalau khusus untuk panelnya Marvel ya, itu yang paling ditunggu sih emang selain panelnya DC untuk SDCC tahun ini. Ya namanya nama eventnya juga Comic Con, jadi yang ditunggu adalah proyek-proyek yang based on komik. Dan yang kedua ini adalah yang menjadi penguasa pasar sekarang ya untuk industri perfilman adaptasi komik. Marvel ngumumin banyak judul film, bahkan mengisi slot-slot fase 5 dan 6. Fase 4 juga ketahuan kalau penutupnya itu Wakanda Forever. Dan termasuk series yang lagi tayang sekarang di Disney Plus, She-Hulk, yang banyak orang mengeluhkan CGI-nya, tapi saya tidak sama sekali. Saya menikmati CGI-nya, bagus banget. Dan Evolve banget daripada first look-nya. Terus yang paling bikin excited dari fase 5 dan 6 itu sebenarnya adalah ya apalagi kalau bukan Kang Dynasty dengan Secret Wars, sama satu lagi sebenarnya sama Thunderbolt sebenarnya, karena kita berpotensi ngelihat konflik yang levelnya itu jauh lebih di atas Civil War dalam proyek tersebut dari proyek Thunderbolts itu. Kalau di Civil War itu kan konflik internal yang wah banget gitu ya di MCU, dan mungkin bisa dibilang saya sendiri lebih suka dengan konflik internal seperti itu daripada harus ngelawan alien, harus ngelawan apa gitu. Asik aja gitu ngelihat konflik internalnya dan mereka saling bertarung satu sama lain. Dan di Thunderbolt sepertinya akan kejadian lagi kayak gitu, karena akan ada konflik kepentingan tim Avengers. Karena Thunderbolt ini kemungkinan besar ya, itu adalah Avengers versi pemerintah. Avengers versi pemerintah gitu. Iya. Oke. That's it sih. Itu sih yang bikin excited. Oke. Kalau kita lihat ya dari project ini, menurut saya emang saya lebih nunggu ini sih di pasal 5 ini
pembukanya ini yaitu Ant-Man and the Wasp yang Quantum Mania mantap itu. Nah, tapi ini gak sih kan musuhnya Kang ya katanya. Apakah Kang mati begitu saja ntar di Quantum Mania gitu? Menurut abang-abang bodoh gimana nih? Apakah langsung tiba-tiba mati gitu? Kalau bicara tentang Kang, mau dimatiin di Ant-Man and the Wasp Quantumania mantap juga gak masalah, soalnya dia punya banyak varian. Betul. Jadi nggak usah dipermasalahin dia mau mati di Ant-Man ketiga nanti. Kita juga udah ngelihat variannya udah mati di series Loki. Jadi mati satu dia masih ada varian lain, dan bahkan kita bakalan berpotensi ngelihat Council of Kang yang ada dari komik itu akan kita lihat di Kang Dynasty ya. Anyway, Kang Dynasty itu sebenarnya kalau di komik adalah Council of Kang. Jadi Avenger Dynasty ini bakal apa ya? Lawang para Kang gitu berarti ntar. Ya, Kang, dan makanya yang membuka fase 6 MCU itu adalah Fantastic Four, karena yang berpotensi yang bisa menyamai level kepintarannya si Nathaniel Richard ini adalah Reed Richard, karena yang punya Council of Richard yang punya Council Kang, selain Council Kang ada Council of Richard, yang punya itu adalah Reed Richard. Reed Richard juga punya banyak varian gitu loh. Oh iya sih, variannya banyak sih kalau Reed Richard. Makanya film itu, makanya fase 6 itu dibukanya sama Fantastic Four. Oh, itu alasannya gitu. Masuk ya berarti ya. Pembukanya gitu. Oke. Terus kira-kira Avenger Dynasty Kang ini bakal apa ya? Ngambil referensi komik dari mana nih? Kalau referensi komiknya komik masih tetap komik Avengers yang lupa judulnya. Tapi yang dia itu event apa ya nama eventnya? Kok saya lupa. Nantilah, pokoknya ini masalah ini masuk dalam daftar list video yang bakalan ku bahas. Oke, siap. Oh, saya lupa ya. Pokoknya dia itu diadaptasi dari komik ya, Council of Kang. Multiverse memang benar-benar diset sebagai puncak multiverse saga. Jadi kalau Secret Wars itu adalah kesimpulan dari multiverse saga, puncaknya mungkin ada di Kang Dynasty. Sama seperti misalnya Infinity War itu kan sebenarnya puncak dari Infinity Saga ya. Karena Thanos akhirnya berhasil melaksanakan misinya untuk mengumpulkan Infinity Stone. Nah, penyelesaiannya ada di Avengers Endgame kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih Avenger kan nih kita bakal ngerasain Avenger tuh bakal ada 1 tahun gitu kan. Di 1 tahun itu ada 2 film Avengers gitu. Kira-kira artinya gimana ya? Kalau kita lihat dari Infinity War ke Endgame aja udah 1 tahun kan jaraknya kan. Jadi kita bisa ngeliat excitednya gitu. Nunggu-nunggunya gitu, kayak Infinity War kita harus nunggu dulu kan ke 1 tahun ini. Gimana endingnya kita dibuat para semua karakter jadi debu kan ya. Terus di Endgame jadi penyelesaiannya gitu. Nah takutnya di sini nih biasanya kan kita bakal apa ya, mempermasalahin tentang visual effects-nya gitu kan, VFX-nya gitu. Menurut abang-abang bodoh gimana nih tentang maksudnya Marvel Avengers ini kan 1 tahun itu gimana nih? 1 tahun dengan 2 film Avengers. Gini, kalau dari gue sih kita ambil contoh kasusnya kayak dulu ya, Infinity War. Jadi sebelum ada Endgame kan, itu kan GWJ kan pernah punya planning di Comic Con dulu kan, namanya bukan Endgame, namanya adalah Infinity War Part 1 dan Part 2 apa ya. Nah, tapi lagi-lagi itu hanya dari segi portofolionya, tapi dalam segi eksekusinya mungkin akan dibuat beda, karena sekali lagi di SDCC kemarin tidak semua project MCU dimunculkan situ Pak. Jadi gue yakin itu pasti akan beda tahun ya. Jadi nggak mungkin 1 tahun 2025 itu ada Avengers 2 Avengers itu nggak mungkin. Pasti mereka akan nunggu lagi setahun lah, kayak Endgame kemarin nunggu setahun gitu sih. Jadi ya MC pasti tahu lah untuk membuat kita sebagai para fans lebih excited. Mau tahu nih excited nih. Nah pasti tahu lah mereka. Jadi itu hanya sebagai pengumuman aja sih, karena masih blueprintnya doang. Blueprintnya gitu doang gitu. Blueprint doang, gitu sih. Oke. Kita masuk ke ini deh. Kita masuk ke film yang akan tayang di tahun ini sebagai penutup dari fase 4 ini, Multiverse Saga. Nah,
kira-kira nih ya kan, kalau kita lihat di filmnya Black Panther Wakanda Forever, itu salah satu trailer yang menurut saya paling ngena lah, bener gak? Paling ngena, paling ngena dari trail lain. Saya lebih ngena di Black Panther Wakanda Forever ini, dengan scoring musiknya, terus visualnya itu menurut saya bagus. Nah, kira-kira nih first impressionnya ketika ngelihat trailernya Black Panther Wakanda Forever nih, kita dari Bang Eka dulu deh. Apanya? First impression dari ngelihat trailernya Black Panther. Kalau soal itu mungkin trailer dari Wakanda Forever itu, trailernya Black Panther Wakanda Forever itu mungkin bisa dibilang adalah trailer yang paling indah kedua yang pernah saya lihat di MCU setelah trailernya Eternals. Itu indah banget. Indah, pesannya kena. Indah dan pesannya kena. Eternals juga trailernya kena banget pesannya. Meskipun whatever penggemarnya tidak suka dengan film itu, saya sendiri suka dengan film itu, kecuali dengan kemampuan para Eternals yang tidak bisa levitasi, yang jujur itu masih menjadi satu alasan kenapa saya protes dengan film Eternals. Tapi secara keseluruhan dan secara movie, saya suka banget sama Eternals. Suka banget dengan presentasinya, suka banget dengan sajian visualnya, itu bagus banget Eternals. Nah, Wakanda Forever saya yakin puncak dari fase 4 itu memang wajar kalau dititik beratkan sama di Black Panther Wakanda Forever. Soalnya ada beberapa isu kan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengangkat film ini agar bisa dibicarakan oleh banyak orang. Seperti misalnya isu tribute to Chadwick Boseman, belum lagi tentang bagaimana mereka memperlakukan karakter mutant. Namor pasti akan disebut sebagai mutant dalam film ini, karena itu juga akan menghormati sumber aslinya dari komiknya, karena Namor adalah mutant pertama yang diperkenalkan dalam komik. Terus apalagi ya, konflik daratan dan lautan itu syarat akan pesan-pesan moral yang relate dengan kehidupan keseharian gitu, dengan kerusakan biota laut yang terjadi di sekarang ini. Jadi film tersebut sepertinya akan menjadi film yang pantas untuk dijadikan sebagai penutup fase 4. Sangat pantas untuk sebagai penutup di fase 4 ini gitu. Dan menurut Bang Maria gimana tentang first impressionnya? Oke. Kalau trailernya Black Panther Wakanda Forever kemarin ya, jujur aja gua nonton 2 kali, Pak ya. Nonton 2 kali, nangis, Pak. Serius, gua nangis itu, Pak. Karena soalnya kita sebagai para penonton tuh kita dibawa kembali lagi ke masa dimana kita kehilangan aktor Chadwick Boseman ini, Pak. Soalnya kita dibawa ke situ. Jadi dari segi pemakamannya ya kan, dari segi dari Namornya juga. I'm so excited banget, Pak. Walaupun gua bukan penggemar komik Black Panther, tapi gua sebagai fans MCU juga bagus banget, serius. Itu sinematik banget, Pak. Mohon maaf tuh. Sinematik banget. Gak, maksudnya dari segi angle sinematografi, bahkan sampai di teknik lighting yang mereka tuh bener-bener sinematografi banget. Makanya pernah kan Black Panther kemarin kan film pertama kan aja menang Oscar tuh. Menang the best picture kan itu kan. Dan saudaranya si Ryan Coogler lebih ngerti, bagus lah, kembali lah dia. Karena mohon maaf film pertama nggak menang Oscar, nominasi doang. Yang menang waktu itu kalau nggak salah Green Book yang menang. Tapi dia menang apa ya? Pokoknya ada beberapa nominasi yang didapat, tapi kalau untuk Best Picture dia nggak menang. Yang menang itu Green Book. Keren menang. Saya banget, Pak, itu artinya bagus loh. Yang pertama itu. Tapi kalau udah masuk nominasi sih udah bagus sih. Udah masuk nominasi udah cakep sih itu sih. Udah bagus sih untuk Black Panther pertamanya sebenarnya. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih Wakanda ini punya konflik sama si Namor gitu, sama Atlantis gitu? Karena gua kan jujur aja untuk komik Black Panther, antara kenapa si Atlantis nih berperang melawan Wakanda itu sebenarnya gua nggak terlalu baca sampai habis ya. Gua nggak baca habis, cuman kayaknya ya di MCU akan dirubah sih. Mungkin intinya Namor ini kan di sini kan adalah sebenarnya kalau di komik kan adalah ya literally Atlantis, Pak ya. Cuma kalau di sini kan ada bangsa Aztec ya. Jadi kemungkinan ini teori liar aja sih, teori sotoy ya. Gue takutnya ada para fans, Bang Mario dasar sotoy ya. Teori sotoy ya. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya ya ada satu peperangan yang masa lalu dari bangsa lalu mereka, mungkin antara T'Chaka, mungkin bapaknya si T'Challa mungkin dulu sama ini petingginya Atlantis atau Atlantis juga ini
Aztec. Mungkin seperti itu. Jadi Namor ini udah tahu ya semuanya dan dia mungkin akan balas dendam ke Wakanda. Mungkin seperti itu, atau bisa jadi konfliknya akan diulang lagi ya dari film pertama di mana ya semua bangsa luar ingin mengambil vibranium di situ. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Sotoy aja sih kalau gua sih gitu sih. Gitu, kalau gua sih gitu. Oke, itu teorinya. Teori lihat aja Bang- udah. Dari Bang Mario. Nah, untuk dari Bang Eka gimana nih? Konfliknya ada bisa banyak banget motivasi atau alasan yang bisa diangkat ya. Tapi kalau menurutku sih kayaknya yang bakalan jadi isunya itu adalah eksplorasi vibranium yang akhirnya ngerusak biota laut gitu loh. Soalnya Wakanda ini kalau misalnya memang bener lokasinya itu bentar. Kemungkinan gara-gara eksplorasi vibranium atau mungkin karena ada sesuatu. Soalnya yang namanya vibranium itu kan dieksplorasi, bukan maksudnya dieksplorasi ya, diselundupkan itu bukan terjadi baru-baru ini, sudah sejak lama, dan bahkan Ulysses Klaue itu sudah beberapa kali melakukan bisnis gelap penyelundupan vibranium. Itu pertama kali bisa kita lihat di Avengers Age of Ultron. Waktu Ultron, soalnya Vision sendiri kan badannya terbuat dari vibranium kan. Yeah. Terus di film Black Panther digali lebih jauh lagi. Makanya bahkan mungkin selain Ulysses Klaue mungkin ada pihak lain yang berusaha untuk menyelundupkan vibranium, dan bahkan jangan-jangan ada yang berusaha untuk mencari potensi lokasi tambang vibranium yang lain selain Wakanda gitu loh. Karena mungkin mereka percaya kalau jangan-jangan bukan Wakanda satu-satunya lokasi yang kaya akan vibranium, atau mungkin ada jenis logam yang lebih kuat dari vibranium. Sama seperti misalnya di lokasi Savage Land dalam komik yang dihuni dengan makhluk-makhluk purba itu kan di situ juga ada vibranium, dan bahkan vibraniumnya itu jenisnya lebih kuat daripada vibranium yang ada di Wakanda. Mungkin saja ada eksplorasi yang seperti itu, dan nyentuhnya itu ke ranah konflik antara Talokan itu nama Atlantisnya Namor dalam film ini, dengan dengan para penghuni Wakanda kayak gitu. Wakanda sekarang lagi rentan banget nih, karena mereka udah nggak punya raja. Mereka lagi dipimpin sama Ratu Queen Ramonda, yang mana Queen Ramonda tidak punya keahlian sama sekali, tidak punya sense pertahanan sebagai seorang ratu. Dia hanya seorang ratu yang bijaksana. Ya mungkin berseputar-seputar situ sih. Kalau dilihat-lihat, maybe kita tunggu aja trailer yang berikutnya. Oke. Mungkin trailer ntar mungkin di Disney Project yang 2-3 itu mungkin ya. Iya, mungkin di situ. Mungkin. Nah, kita kenapa sih Black Panther Wakanda Forever ini menjadi salah satu penutup dari fase 4 ini? Kenapa enggak yang lain? Tadi yang sempat saya bilang kan, itu lebih pantas dijadikan penutup emang. Jadi ini pembuka gitu. Berarti siapa tahu ada karakter yang bakal jadi penghubung di fase 5. Iya, betul sekali. Kalau mau bicara itu, iya. Saya juga yakin akan ada karakter yang menjadi penghubung, dan itu adalah Dr. Doom. Ya. Dr. Doom. Ya. Saya yakin banget kalau misalnya memang ada karakter itu, tidak lain itu adalah Dr. Doom. Oh, Dr. Doom. Okay. Apalagi Pak di She-Hulk kemarin ya, bisa pertama kan itu udah Titania. Nah, buat yang belum tahu ya, Titania ini yang versi Mary McFarlane itu adalah suruhannya Dr. Doom kalau di komik Pak ya. Dan memang si Dr. Doom itu punya misi buat si Titania ini untuk menyerang semua superhero Pak. Nah, khususnya kenapa Titania ingin menyerang She-Hulk, karena dia pikir bahwa She-Hulk ini adalah lawannya paling pantas buat dia, atau yang paling seimbang gitu loh. Memang dan memang kalau di MCU kan memang untuk istilah Dr. Doom kan udah ada dari Moon Knight, meskipun itu nggak sengaja, tapi kan ada Von Doom itu kan nggak sengaja, nggak sengaja ya, itu memang sengaja banget titis agar supaya memang Victor Von Doom udah pernah beraksi ini. Apalagi di Fantastic Four yang nanti itu Odysseus tidak akan diceritakan kembali.
berarti sama kayak Spider-Man gitu konsepnya. Sama kayak Spider-Man. Iya, karena ya kita penonton udah tahu jadi gimana Fantastic Four gitu. Oke, itu untuk Ya. Wakanda Forever. Kemungkinan Doom akan dimunculkan di She-Hulk atau enggak di Black Panther Wakanda Forever nanti. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kita lihat aja. Oke, nah itu untuk Wakanda Forever first impressionnya dan lain-lainnya, dan kita masuk ke ini. Udah pada nonton She-Hulk berarti kan ya? Oh, udah. Udah, oke. Saya baru kemarin. Nah, first impressionnya nih tentang She-Hulk gimana nih? Bang Eka, gimana? Bang Eka? Apa ya? First impression tentang She-Hulk. Bagus, bagus. Bagus. Series yang dibutuhkan oleh para pembenci MCU. Kenapa? Karena series ini memang benar-benar full komedi. Jadi MCU nggak perlu malu-malu untuk mengatakan bahwa semua filmnya lawak. Series ini lawak. Lawak, Iya. iya lawak. Komedi. Lawak. Dan sajian lawakannya juga saya suka. Suka banget. Visualnya yang banyak dikeluhkan, yang lagi-lagi ya saya ulang. Visualnya yang banyak dikeluhkan sama orang. Maksudnya visual efeknya. Saya nggak tuh bagus banget tuh. Maksudnya untuk ukuran series itu bagus banget. Dan evolve, maksudnya ada perubahan sejak first look-nya ditampilkan waktu trailer perdana. Wah, itu kacau banget itu CGI-nya. Tapi makin kesini pas akhirnya ditayangkan ya seperti yang sudah diduga. Tim post productionnya She-Hulk itu nanggepin para fans dan akhirnya benar-benar dikasih visual yang bagus. Meskipun memang agak tricky ya untuk menampilkan raut wajah dan detail dari wajahnya atau kulitnya si Jane Walters. Jane Walters ini kan cewek dan dia menjaga penampilan banget. Jadi memang wajar kalau wajahnya mulus. Jadi ketika disajikan secara visual efek itu emang kayak kartun. Karena emang kulitnya mulus, gak seperti kayak Bruce Banner. Enak soalnya bisa diliatin detail-detail seperti misalnya tumbuhan lagi, maksudnya tumbuhnya janggutnya terus pori-pori wajahnya segala macam. Cowok kan nggak memperhatiin itu banget, tidak memperhatikan semua itu, tidak pakai skincare dan segala macam. Kalau cewek kan pakai itu semua, jadi emang wajar. Cuman mungkin yang memang agak kelihatan kaku sebenarnya adalah pergerakan rambutnya sih agak ngeganggu untukku. Pergerakan rambutnya yang tidak terlalu natural. Tapi lagi-lagi ini series dan it's okay, menurutku itu it's okay, dan saya tidak sama sekali tidak pernah komplain tentang masalah itu. Asik lah kalau dari episode pertama, meskipun bukan bukan episode terkuat, tapi episode pertama sudah punya bekal gambaran 9 episode nanti ini bakalan pecah ini untuk komedinya. Titania itu komedi banget, maksudnya saya nggak yakin, saya malah berani mengatakan Titania bukan villain deh. Kayaknya nggak tahu lagi. Bukan villain jadi dia emang benar-benar cuma di set sebagai ya karakter villain lawak doang, maksudnya sekali hantam selesai, ditangkap sama di audisi, selesai itu. Sekali hantam. Itu pun juga nggak tahu apa di audisi yang tangkap atau siapa gitu, atau mungkin satpam komplek. Satpam komplek anjir, nggak se-effort itu kali Pak. Oke. Itu dari Bang Eka. Nah, untuk Bang Mario gimana nih first impression ketika nonton episode perdananya dari She-Hulk? Oke. Sebagai orang yang pembenci dengan lawak-lawak yang kebanyakan ya. Tapi kalau menurut gua ya, untuk She-Hulk bagus. Gimana aja? Karena gini, mohon maaf ya, untuk She-Hulk ini di MCU, karena memang dari awal komiknya memang dia itu adalah karakter yang lawak. Dan memang di MCU dia dibuat lawak, it's okay, bagus. Ya gue benci di situ ada di MCU adalah kebanyakan lawak itu adalah karakter yang seharusnya yang dulu tuh serius, di sini jadi lawak. Ya jadi ya literally kayak Thor itu Pak. Itu loh Pak. Oh, kayak ini ya, Thor ini kan itu. 180 derajat berubah langsung ya elah. Makanya di She-Hulk ini gue masih bisa termaafkan karena memang dari awal komik sumbernya aja memang dia seperti itu, masih aman. Dan juga untuk awal ceritanya gue jadi lebih mengerti, juga lebih bagus. Kita sebagai orang yang belum mengenal She-Hulk, kita langsung diperkenalkan dengan kata seperti ini. Bagus. Apalagi dengan Black Fort Point, unik loh. Unik. Jual ingat sama Deadpool Pak, anjir. Serius. Ya sama-sama. Tinggal sama Deadpool gitu yang ngomong sama penontonnya secara langsung gitu. Jadi seolah-olah sense itu hidup. Itu yang gue suka tuh, hidup gitu. Jadi kita penonton tuh kayak dibawa lagi ke ceritanya, jadi gak monoton gitu loh. Oke lah, bagus gitu sih kalau gue ya.
Gitu. Oke, itu menurut Bang Mario sama Bang Eka. Nah, kita masuk ke ini lagi nih. Kira-kira ada gak sih movie yang ditunggu-tunggu atau series lah, 3 minimal ya, di fase ini, fase 5 sama ya fase 5, series yang ditunggu sama movie yang ditunggu dari Bang Mario dulu nih. Series, tentunya Daredevil Born Again. Mohon maaf nih, saya sebagai penonton Marvel Netflix ya, Daredevil season 1, 2, 3, dark banget. Saya juga nonton baru season 1, tetap seru ya. Lu harus tamatin bro, harus tamatin tuh. Biar apa? Biar lu yang fans yang mikir MCU hanya lawak, lu tonton Marvel Netflix. Di Disney Plus kan sekarang kan, Daredevil kan? Iya, Disney Plus. Nonton sampai habis. Dah, lu akan dibawa, lu bisa menilai antara hero dan villain itu cuman gak sekedar baik dan jahat, abu-abu, politik betul. lagi-lagi itu. Pusing lu lihat itu tuh. Tapi ya itu yang gue suka Daredevil Born Again yang untuk seriesnya ya Pak ya. Kalau untuk movie Ant-Man Quantumania Pak ya, itu Ant-Man Quantumania sebagai pembuka ya. Januari lagi Pak, abis itu loh Pak, Wakanda Forever kelar, langsung Ant-Man Januari. Gak pakai lama Pak, Januari, cepet banget aduh. Tuh, ada lagi gak Ya, movie yang ditunggu lagi? Itu aja sih kalau gua sih untuk fase 5 ya. Saya gua masih belum gitu. Oke, dari Bang Eka apa ini yang series atau movie lah yang ditunggu di fase 5 ini? Fase 5. Iya. Kalau saya sih nungguin Thunderbolts ya. Kalau fase 5 itu nungguin Thunderbolts. Sama kalau misalnya bukan penutup, saya lebih nungguin The Marvels. Soalnya The Marvels kabar-kabarnya, maksudnya rumornya bakalan menampilkan Michael Korvac. Korvac juga termasuk salah satu villain yang menurutku lumayan gede pengaruhnya gitu loh, Michael Korvac ini. Terus kalau selain The Marvels, lebih penasaran dengan Blade sih. Blade. Soalnya ini kan remake. Ya, Blade. Itu sih palingan. Kalau untuk series yang paling saya tunggu adalah Secret Invasion dengan Loki. Ya Loki season 2 tuh, iya tuh. Soalnya kalau Secret Invasion itu alasannya karena Secret Invasion itu adalah series pertama MCU yang bakalan menjadi series crossover. Crossover dalam bentuk hal apa nih? Seperti misalnya kalau dalam series itu, kalau dalam film skala crossover itu adalah film Avengers. Nah kalau dalam seriesnya MCU skala crossover itu adalah Secret Wars. Jadi di situ kita bisa melihat nggak cuma Nick Fury doang, nggak cuma Skrull doang, akan banyak karakter-karakter utama MCU yang bakalan ditampilkan di series itu. Dan itu wajar karena yang diangkat adalah Secret Invasion. Secret Invasion. Yang Skrull Pak ya. Skrull ya, sekandir-kandir orang gitu kan. Ya sebenarnya juga sih. Oke. Makanya Pak, itu kan plot twist banget Pak, kayak bahas itu endingnya Spider-Man Far From Home. Far From Home. Endingnya anjir talos loh. Iya, makanya sejak ending itu, makanya saya tidak percaya sama kalian semuanya. Kalian bukan manusia. Apalagi Pak, Samuel L. Jackson nggak pernah tua Pak ya. Dia semakin di sini, aduh, umurnya 80 loh Pak, masih kuat main film, bagus ya. Mantap. Oke, itu tunggu dari Bang Eka sama Bang Mario. Oke, kita masuk ke ini nih. Menurut Abang Mario sama Bang Eka nih, kan fase 4 nih katanya sebagai fase apa ya? Menurut orang-orang tuh, wah fase yang jelek gini kan kalau kata orang-orang gitu kan. Fase yang kurang lah bagi fans ini untuk fase 4 ini. Menurut Abang berdua ini, iya gak sih? Maksudnya fase 4 ini salah satu fase yang kurang gitu dari segi movie, dari series ya gitu. Dari Bang Mario dulu nih. Menurut Bang Mario kenapa nih? Jadi kurang gitu. Kalau bagi orang-orang tuh, wah kurang nih fase 4 ini gitu. Oke, ini opini pribadi gue ya. Kalau untuk fase 4 nih, jujur iya agak sedikit mengecewakan, sedikit. Tapi di lain sisi kita bisa dapat series MCU yang banyak banget yang bagus loh Pak. Contoh WandaVision, Loki, itu apa nggak meletak, Falcon Winter Soldier, bagus banget. Moon Knight, bagus. Seriesnya bagus semua. Serius, mohon maaf, fase 4 ini seriesnya bagus semua. Ceritanya dapat banget Pak. Jadi mereka tuh fokus ke cerita.
seriesnya. Kok movie-nya kok flop, itu yang gue langsung tangkep kok kenapa. Mungkin gini, yang gue tangkep mungkin karena mereka itu ingin fokus ke series dulu ya, mereka mau main monopoli ke series biar penonton juga makin banyak kalau series supaya kalau movie kenapa mereka turun itu sampai sekarang mungkin ya lagi-lagi mereka lebih fokus ke series. Kalau gue ya gitu dia kayak ya. Apalagi nah kemarin Thor Love and Thunder anjing Love and Thunder maaf ya, gue di konten gue selalu gue bikin reactionnya breakdown sampai gue seniat itu bikinnya, tiba-tiba di movie-nya kok gue kayak dijeglongin pas sama jurang itu loh di situ. Astaga, ekspektasinya gitu kan, maksudnya terlalu banyak komedi mungkin ya, film yang apa ya, film komedi yang berkedok superhero gitu. Komedi sih boleh karena jujur aja, gue awalnya tuh benci banget sama Thor Ragnarok. Tapi setelah Bang Eka ini meracuni gue dengan Thor Ragnarok bagus. Setelah gue rewatch beberapa kali, bagus pak, serius. Lawaknya mereka tuh sesuai tempat gitu loh. Gak yang mereka tuh serius buat bercanda, enggak. Fakri itu paling gue suka di Thor Ragnarok daripada Thor Love and Thunder. BTS-nya keluar gitu loh. Ya, betul. Love and Thunder gitu loh. Oke. Nah, apa namanya kalau bicara tentang fase 4 sorry agak lost ini. Bicara tentang fase 4 sebenarnya kalau dibilang kurang sih memang sesuatu hal yang wajar karena kalian semua itu baru aja disajikan fase 3 yang wah. Muncul fase 4 gak mungkin mempertahankan level fase 3 itu di fase keempat yang sebenarnya merupakan fase setup untuk menuju ke saga berikutnya. Jadi fase 3 itu adalah fase di mana para fans-fans sudah mulai pada bejibun nih bergabung di MCU nih. Jadi makanya ada istilah fans MCU level Avengers. Fans MCU jalur Avengers Endgame. Karena kalian tidak merasakan, karena kebanyakan dari mereka tidak merasakan perkembangan dari setiap fasenya gitu, dari fase 1, fase 2 sampai fase 3. Saya adalah fans MCU jalur Thor Ragnarok. Saya sebenarnya dari jalur Thor Ragnarok. Setelah Thor Ragnarok, jadi for fact aja, maksudnya sebagai fakta aja, sebagai fun fact aja, film pertama MCU yang aku nonton di bioskop itu adalah Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Dan kebetulan pas dapat filmnya bagus banget gitu loh. Bagus banget. Nah akhirnya film-film sebelumnya juga sempat nonton, cuman nggak pernah punya keinginan untuk nonton di bioskop gitu loh. Maksudnya nggak yang menggebu-gebu kayak pada saat menjadi fans. Sampai akhirnya ternyata begini ya para fans MCU ya. Mulailah ikut-ikutan nonton di bioskop dan segala macam. Nah kalau bicara tentang fase 4 itu buruk, saya setuju. Tapi kalau dibilang buruk pun juga sebenarnya kagak. Cuman memang mereka lagi membuat setup yang benar-benar bisa di fit in ke dalam multiverse saga ini, meskipun memang agak mengesalkan ya Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang kurang multiverse itu. Banget gitu. Yang madness-nya cuma dapatnya di Scarlet Witch doang. Mungkin mengesalkan banget di situ gitu loh. Sementara potensi yang mereka punya itu banyak banget. Sam Raimi bagus banget ngegarap ngedirectnya. Potensi cerita juga sebenarnya bagus banget. Michael Waldron yang salah banget nulis skripnya yang begitulah. Jadi agak keteterannya di situ untuk multiverse saga. Cuman saya juga mungkin sedikit memahami karena mereka jangan sampai ngegasnya terlalu jauh nih di fase keempat ini, karena masih ada fase 5, fase 6 yang perlu digas lagi nanti. Jangan sampai kejauhan, jangan sampai offside. Nanti kalau misalnya digas sudah sejak awal di fase keempat ini, makanya memang agak kerasa kendor di fase keempat gitu. Tapi overall memang sudah seperti itu ininya. Cuman memang akan kerasa drop banget karena udah banyak banget fans yang bergabung. Udah banyak banget jumlahnya fans MCU. Apalagi setelah fase 3 kemarin gitu kan. Fase 3 itu benar-benar MCU ngumpulin fans banget gitu loh. Sampai ke seluruh dunia akhirat. Itu fans MCU. Dan media sosial rame banget kan ngomongin tentang MCU dan segala macam. Nah, itu dia makanya akhirnya mulailah ke frame seluruh komentar-komentar dari fans MCU itu yang mengatakan bahwa fase ini adalah fase yang sangat buruk gitu. Tapi sebenarnya wajar aja. Wajar ya.
tentang fase 4 ini gitu kan. Ya, ya kecuali itu tadi yang aku bilang. Kecuali Doctor Strange itu Multiverse of Madness Nah, lebih iya. lebih madness Spider-Man jujur. Iya, Spider-Man lebih kerasa Iya, multiverse-nya Lebih madness gitu. Spider-Man daripada itu. Aduh. Lebih kerasa multiverse di Walaupun Spider-Man. nggak keliling multiverse ya, tapi kan Nah. satu tempat itu kan kita bisa lihat multiverse tempatnya kan kelihatan di situ Pak ya. Nah, Kacau di situ di Spider-Man No Way Home itu kacau multiverse. Kacau. Itu Aduh. multiverse itu. Aduh, di Doctor Strange cuma Wandanya doang ya madness. Itu Pak clickbait. Iya, itu makanya sempat di reviewku sempat aku bilang itu clickbait banget judulnya. Kenapa mereka nggak ganti judul aja sih? Karena soalnya kan ganti judul ini kan udah pernah dialamin waktu fase yaitu dia tadi seperti yang dibilang Mario. Infinity War Part 1 Part 2 akhirnya dirubah jadi Avengers Endgame. Iya. Terus ada beberapa lagi. Oh, ini juga Captain America Civil War itu juga ganti judul loh sebenarnya. Oh gitu. Dulu waktu diumumkan di SDCC judulnya bukan Civil War tapi Social Servant Servant Society. Captain America Servant Society. Akhirnya dirubah menjadi Civil War. Maksudku kenapa nggak dirubah aja kalau misalnya memang kalau dilihat dari skala skripnya itu bukan Multiverse of Madness gitu, jadi daripada bikin kesel dan ngejatuhin harkat dan martabatnya Sam Raimi. Nah, Iya bener. Judulnya clickbait. Sayang banget loh Pak, direktur sekelas Sam Raimi, gitu doang. Soalnya treatmentnya Sam Raimi suka banget sama treatmentnya Sam Raimi yang ngedirect film itu karena gila baru kali ini ngelihat film-film MCU itu bagus banget di directnya gitu loh. Maksudnya beda dengan film-film terdahulu, unsur-unsur horornya dapet banget meskipun ini bukan film horor ya, tapi lu jangan pernah ngarepin kalau lu bakalan dapat unsur horor yang seperti The Shining atau film-film horor yang gila. Bukan, soalnya bukan film horor tapi Sam Raimi masukin ciri khas dia sebagai sutradara, ciri khas dia untuk memberikan elemen-elemen horor dalam filmnya dan itu dapat banget gitu loh. Cuman judulnya aja nih yang bermasalah buat gua nih. Judulnya harus diganti ya, bukan Doctor Strange, WandaVision aja. Iya, saya setuju. Nggak mungkin gini Bang ya, mungkin ada pergantian sutradara Pak ya, dan juga kenapa mereka nggak ganti judul aja kan? Kalau beda sutradara kan berarti beda visi. Kenapa nggak gitu aja gitu? Ganti judul. Iya, itu dia. Soalnya kan kalau berdasarkan Scott Derrickson pengennya villainnya itu si Nightmare. Cuman mungkin ada perubahan. Ya itu dia tadi. Mungkin kalau menurut analisaku, mungkin Kevin Feige takutnya jangan sampai kita ngegasnya terlalu jauh nih. Nightmare masih bisa dimunculkan di tempat lain, jangan di sini dulu, kayak gitu mungkin kayak gitu. Soalnya masih ada Agatha Coven of Chaos. Masih ada banyak series yang bisa muncul. Oke. Itu menurut Bang Eka sama Bang Mario. Nah, kira-kira ada gak sih movie favorit sama series favorit nih di fase 4? Dari kalau saya yang lu tanya pasti sudah jelas ketahuan jawabannya Spider-Man No Way Home. Iya, No Way Home. Kalau mau ditanya yang kedua setelah Spider-Man No Way Home, Eternals. Iya. Terus satu lagi Bang. Satu lagi? Iya. Shang-Chi. Nah, Shang-Chi. Oke. Iya. Shang-Chi. Oke. Shang-Chi bagus loh Pak. Shang-Chi bagus. Eternals menurut saya bagus sih. Tapi kalau ceritanya kayaknya terlalu antara dia lompat-lompat ya dia. Dari masa lalu terus ini lagi plotnya maju mundur gitu-gitu kayak kurang gitu. Terus juga nggak ada ini kan, dia musuhnya emang belum ada kan di Eternals ini kan, cuman konflik antara para Eternals doang kan si Eternals ini belum ada musuhnya secara secara global gitu. Kayak Celestial dia kan bukan musuh kan sebenarnya, Celestial itu belum ada. Pencipta mereka sih, mereka cuma baru tahu, gue ternyata android, gue ternyata adalah cloningan, itu aja sih konfliknya. Termasuk bagusnya situ, cuman lagi-lagi fasenya agak sedikit beranakan sih. Oke. Itu sebenarnya Eternals yang bikin bagusnya sebenarnya adalah karena yang pertama aktornya, yang kedua sinematografinya, yang ketiga visual efeknya tuh cantik sekali, color gradingnya juga cantik sekali. Terus pesan-pesan tersembunyi di dalamnya yang juga memang benar-benar kena. Itu kan bercerita tentang bagaimana elu meragukan eksistensi dari pencipta lu, bagaimana elu nggak setuju dengan apa yang
diinginkan oleh pencipta lu gitu loh. Jadi kayak kita misalnya di kehidupan nyata, keinginan yang pengen kita, yang kita minta-minta sama Tuhan nggak kesampaian gitu loh. Ya gitu, maksudnya banyak banget pesan-pesan tersirat dari film tersebut. Belum lagi treatmentnya Chloe Zhao ngegarap film itu emang treatment movie banget gitu loh. Nge-set up plot twistnya seperti apa, terus ngejawab. Jadi ada banyak banget apa ya namanya, ngejawab scene yang dibangun di awal, terus kejawab di scene setelahnya. Ada banyak banget hal yang seperti itu yang menjadikan film ini memang benar-benar bagus. Yang tidak tergali sih sebenarnya emang adalah villainnya, tapi lagi-lagi saya nonton film superhero kadang-kadang tidak berharap ada villain di situ. Seperti Civil War nggak ada villain. Nggak ada, Villain iya. paling juga kalau misalnya mau ada yang sisi jahat yang dikambing hitamkan ya Baron Zemo. Iya, Nah sebenarnya. kalau di sini yang jadi villain ya di antara mereka semua, itu pun juga konflik internal, itu pun juga karena perbedaan keyakinan di antara mereka gitu loh. Iya, makanya bisa dibilang ini adalah Civil War kedua. Tapi sebenarnya dalam lingkup konflik internal konflik internal para superhero Eternals itu. Makanya ini film favorit keduaku setelah No Way Home. Nah, No Way Home nggak ini kayak Thor Love Thunder gitu, Black Widow. Love and Thunder film terburuk fase 4 untuk. Lebih bagus Black Widow. Wow, Black Widow. Serius, Black Widow saya lebih suka Black Widow. Kalau mau ditanya Black Widow itu ada di urutan mana? Pokoknya jauh di atasnya Thor Love and Thunder lah kalau Black Widow. Ya jauh pak. Jauh. Iya, dia nggak ada ininya lah. Unsur komedi cuma dikit sebenarnya. Nggak suka, maksudnya memang benar-benar nggak begitu suka sangat tidak suka dengan Thor Love and Thunder. Iya. Oke, untuk series nih bang, series terbaik. Series terbaik, Iya. Loki. Loki. Oke, kita sama di Loki. Untuk yang kedua nih, tiga. Dari Yang satu. kedua tiga. Tiga lo. Yang pertama Loki, yang kedua WandaVision, yang ketiga adalah Miss Marvel. Miss Marvel. Oh, Suka banget Miss Marvel. Kenapa? Alasannya kenapa harus ada masuk Miss Marvel? Sementara banyak orang yang benci sama series itu. Terserah lu mau benci atau tidak. Cuman baru kali ini saya dapat series yang pengembangan karakter developmentnya itu lengkap banget. Gak cuman sekedar di treatment, saya dapat kekuatan dari sini udah jadi superhero gitu. Miss Marvel itu melalui tahapan-tahapannya. Dia dapat topeng dulu, terus dia dapat ini dulu baju. Dia dapat apalagi dari orang-orang yang berbeda-beda, dari proses yang berbeda-beda, terus memasukin elemen-elemen sejarah partisi India Pakistan. Dan itu elemen yang tidak hanya sekedar ditampilkan saja, tapi masuk ke dalam plot cerita. Itu bagus banget, sumpah. Bagus banget. Banyak yang gak suka, terserah lu. Itu film paling bagus. Miss Marvel itu karakter development terbaik yang pernah aku lihat di MCU. Setuju. Iya. Setuju. Miss Marvel. Oh, Bukan masalah dia muslim atau tidak ya. Iya. Iya, Bukan oke. masalah itu. Tapi memang benar-benar lengkap. Mencangkup semuanya gitu kan dia. Iya. Aduh gila, emang si Miss Marvel, saya juga suka nih Miss Marvel ini kan. Oke, untuk Bang Mario nih, movie di fase 4 ini 3 sama series 3 juga. Movie ya. Oke. Kalau movie 3 sih yang pertama Spider-Man No Way Home ya. Karena saya bisa melihat Tobey dan Andrew versi tua ya. Akhirnya. Karena gini, mohon maaf, saya adalah orang yang tumbuh bersama dengan mereka dari kecil sampai sekarang. Karena mungkin kita yang umur lebih tua dari saya ya mungkin ya. Masih kangen Pak Tobey Andrew balik lagi. Itu adalah hal yang paling mustahil loh. Dari dulu tuh. Ternyata balik lagi. Oh my god. Itu satu. Dan kedua, Shang-Chi. Ya, movie ya, Shang-Chi the best Pak. Audiensnya tuh, itu audiens MCU yang memperkenalkan budaya Asia yang pernah gua lihat situ Pak. Itu. Sama kungfu-kungfunya mantap lah ya. Kungfu mantap. Banyak banget aktor-aktor kungfu asal kan situ Pak. Iya, ada aktor kungfu asal situ. Yang ini kakek tua yang pelatihnya itu siapa namanya? Itu ada situ. Main juga dia. Sama ini Pak, kalau yang ketiga movie ya. Iya, movie gua masih mending Multiverse of Madness, walaupun dia adalah film clickbait, tapi gua masih bisa sedikit menikmati lah di situ lah. Sedikit menikmati, ya. Oke. Sedikit. Walaupun agak kecewa tapi ya udahlah. Oke. Series. Gitu. Series Moon Knight lah.
Moon Knight karena aku juga membaca komik Moon Knight juga ya dari dulu. Dan ketika ini divisualisasikan dengan di MCU, kok jauh lebih bagus ya. Sumpah jauh lebih bagus loh. Walaupun agak berbeda sedikit dengan komik, tapi di MCU jauh lebih bagus. Dan gue lebih suka dengan versi MCU-nya daripada versi komiknya sekarang. Bagi Jack Love kan muncul di akhir-akhir. Ya itu bagus, pelan-pelan banget Moon Knight ini yang gue suka. Plotnya sih bayang banget. Dan kedua Miss Marvel karena gini, gue awalnya sangat membenci Miss Marvel. Di trailernya gue nggak bahas semuanya sampai waduh apaan sih sense ini. Tuh tapi ketika dari episode 1, 2, 3, 4 sampai 6 plot twist ya banyak banget. Mereka fokus ke cerita lagi-lagi dan gue pikir kan ini kan ada sense yang Allah ini akan fokus ke cewek teenager yang ya gitu pada dibully segala macam ya cheesy lah. Tapi di sini mereka fokus ke pengembangan ceritanya yang dimana gelang itu dari mana segala macam sampai ending. Bagus Miss Marvel lah. Ngena di gua gitu loh. Dan kalau sense ya yang ketiga WandaVision ya, WandaVision 9 episode terbayarkan sudah di situ. Karena gua gini Pak, gua awalnya adalah yang nonton WandaVision tuh stuck di 2 episode pertama. Kan gua pikir nih anjir 2 episode pertama kok gini banget ya. Di 2 episode pertama kan yang hitam putih yang enggak jelas gitu ya. Tapi masuk ke 3, 4, 5 sampai 9 merinding Pak gua langsung Pak. Merinding di situ. Nah, disitulah awalnya gue lebih suka dengan Wanda Maximoff. Sama WandaVision ini pelopor ini ya, Mephisto juga. WandaVision. Mephisto dibawa-bawa lagi, lu kasihan loh Pak. Meskipun iblis sampaikan ya kasihan juga di fitnah terus. Kan dia iblis kan, di fitnah mulu. Oke. Itu untuk series dan movie terbaik yang menurut Bang Mario sama Bang Eka. Kira-kira ada gak sih movie yang menurut Bang Mario sama Bang Eka nih yang sama movie sama series deh yang terburuk lah, agak kurang maksudnya, ada gak? Bang Eka dulu lah. Kalau yang terburuk ya Thor Love and Thunder. Iya, terburuk fase 4 Thor Love and Thunder. Bentar gue ingat dulu. Black Widow, Shang-Chi. Iya, Thor Love and Thunder yang terburuk. Terus terlalu datar filmnya, terlalu datar. Oh, terlalu datar ya. Terus kalau series yang terburuk apa ya? Kagak ada apa series yang terburuk Pak, semuanya bagus-bagus semua Pak seriesnya. Bagus sih masalahnya kalau seriesnya. Cuma kalau bisa dibilang yang paling di bawah mungkin ada kalau itu What ada. If. Aku nggak pernah maksudnya aku tuh tidak begitu tertarik dengan What If sumpah. Yang kartun-kartun gitu animasinya. Bukan masalah kartunnya, cuman ngelihat itu kayak ibarat ngelihat semua film MCU digabung-gabungin gitu loh. Jadi kayak tidak ada yang original. Biasa aja. Dan pengaruh signifikannya terhadap MCU juga emang ada sih, tapi nggak sebegitu berdampaknya gitu loh. Toh Captain Carter di Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga bukan Captain Carter yang ada di What If. Iya betul, bukan ada di What If. Jadi emang nggak ada ininya, cuman bener-bener ini sih. Bahkan lebih enjoy saya nonton I Am Groot daripada What If. I Am Groot betul. I Am Groot itu lebih enjoy. Itu seru banget itu I Am Groot tuh. Maksudnya kenapa nggak dibikin sesingkat itu aja sih? 5 menit gitu. Biar ya cuman sekedar itu doang. Ngeliatin apa yang terjadi jika ini Nexus event gitu kan. Apa yang terjadi jika ini, apa yang terjadi. Nggak menarik sama sekali. Ada sih beberapa episode yang menarik. Karena itu kan bisa dibilang 1 sampai 8 itu adalah episode antologi. Antologi itu masing-masing episode itu berbeda-beda. Episode 9 baru di-assemble semuanya. Dan event assemble-nya nggak begitu suka. Saya nggak begitu suka, iya kurang. nggak ini agak gimana gitu ya. Emang ya itu akhirnya keingat. Oke, yang paling buruk What If. Oke, dari series What Bahkan If. saya itu satu-satunya series yang tidak akan pernah saya bahas episode 1-nya. Oh iya. Captain Carter ya. Captain Carter. Nggak pernah saya bahas.
Nggak, kalau gua nonton Bang Eka dulu What If, gua taunya dia dari episode 4 karena kan episode 4 kan paling terbaik Pak ya di What If, Iya, bagus episode Doctor 4. Strange. Episode 1 kok nggak ada ya? 1, 2, 3-nya nggak ada. Dua tiganya ada, duanya ada, tiga satunya tidak Nah. sama sekali tidak berminat untuk ngebahas itu. Ah, Oke. Itu movie-nya Love and Thunder sama seriesnya di What If gitu kan. Oke, untuk Bang Mario nih. Movie ya, mohon maaf ya, ini pendapat saya berbeda sekali nih. Movie yang menurut gua hancur banget ya Thor Love and Thunder. Sama Setuju, Thunder. berarti Love and Oh Thunder setuju, nih. itu Semuanya. semua umat MCU kayak setuju semua Pak ya. Kita merasakan ditipu Pak sama trailernya kemarin tuh. Wah ada gore, ada ini. Kita seolah kayak kita membaca komik Thor God of Thunder kemarin itu ada gore yang segitu kejamnya. Di sini apa ini? Pembunuh anak-anak ini bukan pembunuh para dewa apa ini? Sorry ini yang gue lihat ya. Iya. Itu satu, kedua Eternals. Eternals. Itu menurut gua kurang banget menurut gua. Kalau gua ya, menurut gua Iya. kurang. Gua di bioskop Eternals nonton 2 kali tidur, Pak. Waduh, Tidur sumpah serius tidur gua. Sleeping masa banget nih. Beauty, waduh. Sumpah tidur gua. Tapi ya Eternals juga masih ada bagus sih, cuman dalam segi itu pembangunan karakter Eternals-nya dan plot ceritanya itu saja nggak seperti itu kalau gua ya. Kalau gua ya, karena kan kalau dari gua sih gua kan kalau lu masih ingat dengan Druid kan itu saja itu kan soalnya kita kan dibuat si Druid akan jadi pembangkangnya para anggota Eternals kan dia kan paling bangkang gitu lah ya. Gua kira dia akan jadi villain ya. Tidak. Kok Ikaris? Ikaris. Makanya gue kesel banget sama Eternals tuh sampai sekarang gak terima gue. Satu itu kedua ya, makanya gue harapkan Eternals kedua kan mau diperbaiki lagi tuh, please diperbaiki lagi lah naskahnya itu aja nih. Kalau Oke. gue ya. Ya. Kedua, karena ketiga untuk film terburuk ya Hmm. Black Widow. Black Widow. Black Widow terburuk. Kenapa Ya. tuh? Black Widow sampai sekarang kita nggak tahu tuh serum merah tuh dibuat dari siapa ya. Ayo, serum merah dibuat yang buat siapa kita nggak tahu sampai sekarang tuh. Red Guardian juga nggak tahu kita kerjanya kayak apa di MCU kita juga nggak tahu. Red Guardian kayak Nah, movie itu itu. gantung banget dan juga itu kayak kalau menurut gue itu Black Widow tuh filmnya tuh apa ya terlambat untuk dirilis dan juga itu kan seharusnya kan dirilis sebelum Endgame pun lebih bagus loh. Iya. Karena kan setelah Endgame, setelah Endgame tapi jangan yang terlalu jauh itu terlalu jauh banget kalau gua lihat ya. Karena kan itu menceritakan kematian si Black Widow. Ya. Udah mati. Jadi gua nggak merasakan gua kehilangan sosok si Natasha Romanoff. Biasa aja gua melihatnya. Ya karena ketinggalan jauh ya karena Covid Pak ya Nah, iya, pas itu karena ya. Covid juga. Sayang banget tuh aduh. Si kalau gua ya. Gitu. Oke. sebenarnya kalau masalah Black Widow itu bisa gue bantah. Oke, gimana Oke, bantahannya? gimana nih? Karena lu ngelihat atau nonton film itu berdasarkan angle atau perspektifnya Natasha Romanoff. Judulnya Black Widow, tapi karakter utamanya sebenarnya adalah Yelena Belova. Ketika lu nonton dengan perspektif Yelena Belova, penilaian lu gue jamin pasti bakalan berubah. Karena itu yang gue alamin. Oh. Di pertama kali nonton, angle gue adalah Natasha Romanoff. Ngapain gue ngapain gue nonton film Natasha Romanoff sementara karakternya udah mati. Tapi setelah gue nonton lagi, Yelena Belova yang jadi aktor utamanya sebenarnya. Sebenarnya Dan itu adalah filmnya Yelena Belova karena Yelena Belova adalah Black Widow juga. Oh iya Iya ya, sih. baik. Oh iya iya. Yang Black Widow juga dianya. Iya, jadi di ending itu hanya sekedar penjelasan mengenai bagaimana cara biar bisa disambung-sambungin dengan antara Civil War dan Infinity War. Makanya di set up lah kejadian Natasha Romanoff ditangkep sama nggak ding, yang ditangkep itu di deleted scene-nya ya. Jelasin. Ditangkap sama Thaddeus Ross gitu. Tapi kalau lu misalnya nonton dan angle lu rubah menjadi jadi Yelena Belova, pasti penilaian lu terhadap film ini juga bakalan berubah. Pesan-pesannya juga pasti bakalan dapet. Konflik internal dalam dirinya juga pasti bakalan dapet. Dibandingkan dengan Natasha Romanoff, pasti bakalan bilang ini telat banget dirilisnya. Iya, kalau angle lu adalah Natasha Romanoff. Tapi kalau angle lu Yelena Belova, dan gue setuju kenapa Kate Shortland ya ininya sutradaranya. Gue setuju kenapa Kate Shortland tidak memilih untuk tidak memperlihatkan originnya Red Guardian, Alexis Shostakov, tidak memperlihatkan Milena sebagai Iron Maiden, karena nggak perlu.
buang-buang duit, buang-buang waktu. Orang udah pada tahu gitu loh. Lu nonton film nggak perlu disajikan semua originnya dong. Iya You know sih. what I mean kan? Sih ngapain? Lu mending baca komiknya deh. Jadi kalau misalnya lu tahu udah oke, Red Guardian, ya udah Red Guardian, maksudnya nggak perlu. Dan lagian juga Red Guardian bakalan muncul di beberapa fase nanti, apa di salah satu film nanti juga kok, rumor-rumornya kayak gitu. Dan itu nggak perlu origin, nggak semuanya juga perlu origin. Maksudnya karena kalau misalnya lu semua yang membutuhkan origin itu, filmnya bakalan ngebosenin, sumpah ngebosenin MCU. Semua film origin, Makan lama juga. Nggak perlu makan lama banget waktu gitu. Ada banyak banget hal yang bisa lu jadiin, ada banyak banget treatment sinematografi yang bisa lu jadiin sebagai origin. Seperti misalnya Spider-Man di Homecoming. Itu sudah Spider-Man itu memang film origin, tapi originnya diceritain gitu loh. Ceritainnya pun juga singkat, biarin aja itu berlangsung di kepala lu semua. Karena Kayak udah gitu. tahu. Karena udah tahu gitu. Sebenarnya treatment movie seperti itu. Nggak perlu origin semuanya, nggak perlu. Loh, gini loh, makanya bukan sorry ya. Gini mungkin oke lah kalau POV gila mungkin gua akan rewatch lagi ya, karena oke lah, mungkin bisa jadi di gua Coba lu rewatch gitu. lagi. Oke. Iya, Angle lu. Gua takutnya kata Mau rewatch lagi. kemarin, Pak. Coba lu Iya. rewatch, ganti angle lu. Lu yang lu fokuskan adalah Yelena Belovanya. Buang jauh-jauh Natasha Romanoff. Oke, siap. Kita nonton lagi, rewatch lagi. Tapi Pak, yang mengecewakan Taskmasternya SJW banget nih MCU. Waduh. Kalau itu sih nggak bisa dipungkiri. SJW sih emang. Taskmasternya iya sih. Iya. Apa kacau. Itu SJW sih emang. Tapi ya, tapi di luar dari itu, lagi-lagi kita ngelihat salah satu angle aja. Maksudnya nggak perlu dilihat semua angle karena ada banyak karakter kan di situ. Ya kelemahan untuk nonton film-film yang punya banyak karakter itu emang seperti itu. Coba lu menonton Mencuri Raden Saleh, gila anjir. Waduh, iya tuh. Udah nonton ya, Bayang udah nonton, Waduh, gua belum, Pak. belum. Nanti. Kenapa jadi malah ngepromoin Raden Saleh? Soalnya itu ada banyak karakter kan di situ. Itu asik banget diikutin semua ini dari semua angle 6 anak muda itu. Anjir. Aduh, oke. Skip. Iya. Kita berbagi. Enggak, soalnya kenapa kan banyak yang nanya kenapa belum bahas She-Hulk. Gini, Pak. Iya. Alasan utama selain saya lagi sakit, saya lagi kemakan hype film-film lokal. Bener-bener lagi kemakan hype film-film lokal gitu loh. Saya pengen menikmati hype-nya, nggak mau dirusak sama MCU. Waduh. Biar nggak dibilang terlalu Marvel ya. Bukan juga nggak dibilang terlalu Marvel. Emang bener-bener harus kuakui, aku lagi kepincut banget sama film-film lokal sekarang ini, bener. Iya. Kepincut, bener-bener kepincut. Pengabdi Setan, gue belum bahas. Aku lagi menikmati hype-nya, lagi suka banget nonton channel-channel orang yang ngebahas itu semua. Itu yang benar-benar lagi kemakan hype. Jadi waktuku itu habis cuma nontonin podcastnya Mario, video-video teorinya Cinecrypt dan segala macam. Lagi kemakan hype itu, aku sendiri belum bahas. Maksudnya udahlah, pengen nikmati semua konten-konten itu gitu loh. Itu maksudnya kemakan hype banget. Makanya sampai telat nonton She-Hulk. Karena sorry to say, film lokal lagi mencuri perhatian banget. Oke, iya sih, benar sama sih. Bahkan Pak, gua kan sempat bikin rewatch Pengabdi Setan 17. Kan gua pikir gua bikin cuman iseng aja. Tapi ternyata TV gede tiba-tiba, Pak. Gua kaget situ, Pak. Emang gede? Wah, Gede, Pak. Gede. Oh iya, Karena lagi hype. Anjir, film iya. Indonesia. Ikutannya lucu deh. Waduh. Oke. Kita balik. Makanya saya sebagai manusia juga pengen menikmati hidup saya sendiri dong. Iya sih. Kita butuh refreshing gitu kan ya. Butuh refreshing. Biarkanlah saya menikmati hype film-film lokal dulu. Oke. Jadi Lagian juga udah jadi kok sebenarnya breakdownnya, tinggal dirilis doang. Oke, siap. Kita tunggu saja. Tunggu ya. Tunggu ya teman-teman. Tunggu aja, sabar. Sabar. Oke, kita lanjut nih Bang. Kita lurus lagi. Series Bang Mario. Yang terburuk ada gak? Series terburuk? Series terburuk gak ada sih kalau gue sih. Bagus semua. Gak ada. Serius, gue bukan menjilat ya, tapi bagus. Serius, MC itu semuanya bagus banget. Gak ada yang menurut gue kurang, gak ada. Oh, gak ada. Makanya ini yang gue lihat sekarang MCU mereka lebih fokus ke series.
ya main monopoli duit lagi ya, karena kan ya para pelanggan kan bayar per bulan kan, jadi ya udah situ main situ. Nggak, Dan sebenarnya maksimal. sebenarnya jawabannya kenapa series lebih bagus karena dia punya durasi waktu yang lebih panjang Iya. dibandingkan dengan film. Mahal. Makanya lu pasti puas dengan apa yang disajikan di series. Hmm. Daredevil gitu juga. Yo, Satu iya. episode durasi berapa? 1 jam. Iya kan, 1 jam kan. Gila, mampus lu kalau mau rewatch lu. 3 season. Waduh. 3 season langsung, aduh capek Itu sebenarnya. karena durasinya panjang. Jadi mereka sutradaranya itu bisa explore banyak hal. Makanya muasin banget kalau untuk series. series. Kalau movie Iya. agak kurang. Tidak sebenarnya. sama dengan DC. Nah, kacau Arrowverse. Kecewa saya. Aduh, ya sih. Oke. Saya sebagai penggemar DC komik merasa kecewa dengan DCW. Di plus Apa kata yang bilang pertama. itu Crisis on Infinite Earth itu bagus? Kamu? Gue nontonnya juga gara-gara ada Ezra Miller. Oh iya. The Flash. Aduh. Itu doang, aduh. Oke, itu untuk SDCC dan teman-teman yang lain kita bahas ya. Buat kalian gimana tentang project-project apa sih yang kalian tunggu di sini kan ya, di SDCC Marvel ini tahun depan ya. Terus komentar kalian di bawah. Mungkin kita sudahi dulu untuk penutupnya ya. Untuknya tadi sebagai series dan movie terburuk di MCU Fase 4 ini, menurut kalian apa aja series terburuknya atau series terbaiknya dan movie terbaiknya apa? Terus komentar di bawah saja. Oke, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga buat YouTube channelnya Bang Mario dan Bang Eka Kramak sih teman-teman. Linknya di deskripsi bawah. Ceking ya, oke. Sampai jumpa di episode di Roster berikutnya. Bye bye.